Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hidup adalah sebuah hak yang istimewa. Karenanya, kita perlu melakukan kewajiban kita untuk menjalaninya sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia, sebuah negara dengan segala keanekaragamannya yang rentan perpecahan. Hak dan kewajiban warga negara merupakan nama lain dari hak asasi manusia sebagai syarat esensial dari demokrasi hukum negara yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara agar tercipta keteraturan dalam sebuah negara. Apakah makna hak dan kewajiban bagi warga negara? Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Hal tersebut berbeda dengan hak asasi yang bersifat universal, tidak terpengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara sebagai diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Agar tercapainya keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban, maka seseorang harus mengetahui posisinya, yakni posisi sebagai warga negara. Untuk mengetahui posisi orang tersebut, maka dia harus mengetahui apa itu warga negara atau spesifiknya warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, warga negara Indonesia adalah orang asal Indonesia ataupun bukan yang sudah disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Menjadi warga negara Indonesia sudah selayaknya kita mendapatkan hak-hak sebagai anggota dari sebuah negara. Sebagai negara konstitusional, hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD pasal 27-34. Beberapa contoh hak warga negara tercantum dalam UUD 1945 antara lain: hak atas penghidupan yang layak yang dimuat dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak kebebasan berpendapat dan berserikat dalam pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak untuk hidup yang dimuat dalam pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. hak atas kepastian hukum dan persamaan di depan hukum yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk hidup merdeka tanpa penindasan seperti dalam pasal 28I ayat 1 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk bebas memilih kepercayaan dan agama yang dipercayai yang dimuat dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
hak untuk mendapatkan pendidikan seperti dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak bagi warga negara miskin untuk mendapat bantuan dari pemerintah seperti pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dari berbagai hak yang diperoleh sebagai warga negara, ternyata ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam kehidupan berwarga negara. Nah, salah satu hal yang wajib ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara adalah menghormati hak asasi manusia lain dan kewajiban untuk menjalani pendidikan. Kewajiban warga negara yang dituliskan dalam perundang-undangan adalah sebagai berikut. Kewajiban untuk menjunjung hukum seperti di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kewajiban untuk ikut dalam upaya bela negara yang tertuang dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain seperti di dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan oleh undang-undang seperti dalam pasal 28J ayat 1 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya mempertahankan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kewajiban untuk mengenyam pendidikan seperti dalam pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Namun pada prakteknya, realisasi dalam pemberian hak kepada warga negara masih belum optimal. Masih banyak kasus yang menggambarkan tidak maksimalnya pemberian hak warga negara. Contoh kasus yang menggambarkan belum optimalnya pemberian hak kepada warga negara adalah angka kemiskinan masyarakat Indonesia. Hak rakyat lagi-lagi direnggut dengan adanya kasus korupsi. Selain itu, kasus pembunuhan anggota Polri Brigadir Joshua yang terjadi baru-baru ini menjadi salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia berat dikarenakan terjadi tindak pembunuhan dan tindak penyiksaan. Apalagi tindakan keji tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum. Begitu juga kewajiban pada belakangnya belum optimal. Berkurangnya jumlah angka pembayaran pajak setiap tahunnya merupakan bukti bahwa kewajiban sebagai warga negara belum dipenuhi oleh masyarakat Indonesia. Kebocoran data pribadi kembali terjadi di tanah air. 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga identik dengan data BPJS Kesehatan dijual di forum peretas Rate Forum. Tanpa kita sadari, privasi bukan lagi menjadi hal yang penting. Hanya untuk mendapatkan atensi, seseorang rela menjual privasi atas nama konten. Lebih parahnya, konten yang mereka buat terkadang tidak menyangkut privasi diri mereka sendiri, akan tetapi juga menyangkut privasi orang lain. Kasus 279 juta data yang bocor dan dijual telah mencederai hak asasi manusia dalam praktik menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu, siapa yang akan disalahkan? 4 alasan pentingnya menjaga privasi yaitu: yang pertama, intimidasi online terkait gender. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Kedua, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjauhi potensi penipuan. Ketiga, menghindari potensi pencemaran nama baik. Keempat, hak kendali atas data pribadi, karena data pribadi termasuk hak asasi dan privasi yang tercantum dalam Deklarasi Universal Manusia 1948, Pasal 12 juga merupakan aset atau komoditas bernilai tinggi di era Big Data dan ekonomi digital.
Dalam pengamalannya, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan beriringan dan seimbang. Masyarakat juga harus berefleksi apakah dirinya sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara atau belum. Seseorang tentunya harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut hak yang pantasnya untuk diterima. Bagaimana mungkin negara akan memberikan seluruh hak kepada warga negaranya apabila warga negaranya belum melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan komitmen dalam diri masing-masing masyarakat untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun, yang perlu kita ingat adalah bahwa hak dan kewajiban itu seperti dua sisi mata koin, yaitu saling terkait dan saling menyatu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang ku hormati di sana, ku sampaikan salam ini.